Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Masih bersama saya Dela, mahasiswi dari Stibnu Al-Farabi Pangandaran. Sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang spesial, tentunya beliau merupakan mahasiswa dari kampus ternama kita, Stibnu Al-Farabi Pangandaran. Bersama siapa? Bersama Kak Misbahuddin. Halo Kak Misbah. Halo teman-teman. Boleh disapa dulu Kak, Ah, sahabat-sahabat opininya. Oke, hai teman-teman opini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Kak. Amin, Amin amin ya ya Allah, rabbal alamin. alamin. Kak Misbah gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Dan gimana Alhamdulillah. kabar Tedela juga? Alhamdulillah saya juga baik. Nah Kak Misbah, sebelum ke pembahasan nih ya, kita Ah, berbincang-bincang dulu. ya Kak Misbah silakan. ini kan sudah masuk semester berapa Kak? Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke semester 6. Semester 6, 6. sedang menjalankan PPL ya Iya, Kak. sedang menjalankan PPL. Nah, di kampus ini Kak Misbah tentunya mengikuti salah satu organisasi di kampus ya Kak. Salah Iya. satunya yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, Dan juga Kak Misbah sekarang mengikuti organisasi Dewan Eksekutif siswa. Mahasiswa. Dan saya dengar-dengar nih Kak Misbah ini menjadi ketua di Himpunan Mahasiswa ya Kak. Boleh Kak Misbah ceritakan Kak suka duka menjadi ketua dari Himpunan Mahasiswa Kak? Aduh, rasanya kurang pantas kalau saya disebut ketua, tetapi ya gimana lagi lah, itu adanya. Untuk suka duka tentu kita di organisasi banyaklah mengalami suka, mengalami duka gitu. Sukanya kita berbagi pikiran dengan teman-teman organisasi yang lain, kita sharing session, kita bertukar argumentasi, kita bertukar opini juga. Dan juga manfaat banyak banyak sekali manfaat yang kita dapat ketika kita di organisasi gitu untuk sukanya. Dan untuk dukanya tentu dalam organisasi pasti ada konflik. Iya Iya betul ya, sekali. itu konflik antar anggota ataupun konflik dengan organisasi lain gitu. Tapi itu bukan menjadi hambatan buat kita di organisasi, bukan jadi suatu hal yang buat kita nyerah dari Iya, iya. organisasi. Karena apa? Karena organisasi sangat penting sekali buat kita khususnya mahasiswa untuk mengembangkan diri kita, menggali potensi kita. Karena di organisasi inilah potensi kita dikembangkan, kemudian ilmu-ilmu baru bisa kita dapatkan gitu. Selain dari ketika kita di perkuliahan. Tetapi perlu diingat juga jangan sampai ketika kita terlalu aktif di organisasi kita sampai melupakan perkuliahan kita. Organisasi biarlah jadi hiburan semata Iya, iya. gitu. Tetap kita fokus ke akademik kita seperti itu. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman sahabat opini Kamisbah ini eh, tidak lupa akan tugasnya meskipun misalkan meskipun terkadang di kampus banyak tugas yang menumpuk ya Kak, Insya seperti Allah itu. tidak. Dan ada kabarnya juga nih Kamisbah setelah turun jabatan nih Kak Hmm. dari himpunan mahasiswa mencalonkan diri sebagai calon ketua dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ya, ya insya Allah saya mencalonkan diri sebagai calon ketua Dewan Eksekutif Eksekutif Mahasiswa Mahasiswa. gitu. Kenapa saya menyalonkan diri sebagai calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa? Karena saya kira ilmu organisasi saya masih kurang. Ketika saya sudah menjadi ketua di himpunan mahasiswa program studi, saya rasa masih banyak ilmu tentang organisasi yang belum saya dapatkan gitu. Meskipun saya sudah kurang lebih 1 tahun di HMPS MPI, tapi rasa penasaran di organisasi saya masih sedikit menggebu gitu. Iya. Makanya saya coba kembangkan di Dewan Eksekutif Mahasiswa dengan mencoba mencalonkan diri sebagai calon ketua. Dan harapannya ya tentu ketika mencalonkan diri pasti menang harapan semua Iya, orang iya, gitu. betul. Tapi untuk hasilnya ya biar nanti Tuhan yang menentukan dan nanti kita yang menjalankan saja seperti itu. Iya. Saya tahu nih Kak, salah satu judul karya tulis Kakak yang berjudul mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran menuju pendidikan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Masih Nah, ingat Kak karya tulisnya? masih tentu. Boleh Kakak jelaskan Kak, paparkan sedikit inspirasi Kakak membuat karya tulis dengan judul tersebut Kak? Ya. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya melihat teknologi yang semakin hari semakin berkembang, apalagi hari ini kita sudah mulai menginjak ke 5.0, Ya. tidak bisa kita pungkiri bahwa kita selaku mahasiswa harus bisa menyesuaikan diri kita.
Ketika teknologi semakin berkembang, ketika pengetahuan semakin tinggi, maka mahasiswa pun harus seperti itu. Jangan sampai kita tertinggal dengan teknologi. Karena sebagai seseorang yang berintelektual, seseorang yang berpendidikan, tentu harus memiliki rasa penasaran yang tinggi dan juga rasa rasa berjuang yang tinggi juga. Iya, iya. Kenapa begitu? Ya masih banyak lah mahasiswa hari ini yang masih acuh tak acuh dengan teknologi. Seakan teknologi itu tidak penting. Tetapi pada kenyataannya teknologi sangat penting sekali Iya, bagi betul mahasiswa, sekali. khususnya bagi mahasiswa. Makanya mahasiswa harus bisa mengimbangi itu. Teknologi semakin berkembang, maka mahasiswa pun harus semakin berkembang, seperti itu. Nah, iya. Itulah inspirasi kami sebaya Iya, tentang karya tulis yang tentang teknologi, bahwa teknologi ini sangat penting penting ya Kak di sekali. kehidupan kita. Nah, di zaman yang semakin maju ini tentunya pendidikan juga harus mampu sejalan ya Kak Iya, dengan perkembangan teknologi yang ada. iya. Nah, menurut Kak Misbah nih, bagaimana sih teknologi bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran Kak? Ya, terkait implementasi teknologi dalam pembelajaran, tentu hari ini kita sudah mulai mencoba di kampus-kampus maupun di kampus besar maupun di kampus kecil, teknologi sudah mulai digabungkan dengan pendidikan. Baik itu teknologi dalam pembuatan tugas, kita sudah mulai belajar tentang jurnal, tentang makalah, tentang karya tulis ilmiah yang lainnya, Iya, dan iya. tentu informasi dari artikel itu atau karya tulis ilmiah itu tidak semerta-merta kita mencari tanpa ada teknologi gitu. Ya. Iya. Memang kita bisa mencari lewat buku, tetapi apakah buku itu bisa dijangkau dengan mudah? Tentu tidak semudah itu. Makanya teknologi membantu kita untuk menemukan teori-teori ataupun materi-materi yang bisa membantu kita dalam penugasan tersebut. Nah, kemudian dalam pembelajaran di dalam kampus pun kita sudah mulai berkembang dengan teknologi. Contoh kita dengan presentasi menggunakan PowerPoint, kemudian presentasi dengan metode-metode yang lain gitu. Iya, Sehingga iya. pembelajaran hari ini sudah mulai digabungkan dengan teknologi gitu. Makanya implementasi dari teknologi ini sangat penting sekali bagi mahasiswa hari ini ataupun untuk pendidikan hari ini. Tak bisa dipungkiri lah, pendidikan dengan teknologi itu tidak bisa dipisahkan. Ini merupakan satu kesatuan yang harus berjalan bebarengan gitu. Jangan sampai teknologi meninggalkan pendidikan ataupun pendidikan meninggalkan teknologi. Mereka harus berjalan bebarengan seperti itu. Nah, terkait perkembangan teknologi saat ini nih Kak, setiap orang sekarang bisa mengakses informasi yang tidak terbatas nih Hmm. Kak tentunya. Bagaimana sih Kak cara agar para siswa tentunya termasuk mahasiswa Hmm. kita gitu Kak maupun guru bisa bijak dalam menggunakan teknologi tersebut Kak? Ya, tentu ketika sesuatu itu berkembang ada dampak positif dan negatifnya. Itu yang harus kita jadi poin penting, jadi poin utama. Jangan sampai kita menggabungkan antara yang positif dan negatif gitu. Iya. Kita selaku mahasiswa harus bisa memilih nih, apa saja sih hal-hal positif dari teknologi ini ataupun dari internet ini. Sehingga itu bisa membantu kita dalam pembelajaran kita, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan juga kita harus bisa menyampingkan hal-hal negatifnya. Jangan sampai kita terlena dalam hal-hal negatif perkembangan teknologi ini gitu. Makanya untuk para mahasiswa, para pelajar hari ini kita harus bisa memilah dan juga memilih antara yang positif dan juga negatif dari teknologi ini gitu. Kita fokuskan pada hal-hal positifnya saja gitu. Seperti itu. Iya, terkait hal positifnya dari integrasi pendidikan dalam terkait dampak positifnya Kak dari integrasi teknologi dalam pendidikan itu apa saja ya Kak? Ya, untuk dampak positifnya kita ambil contoh untuk para mahasiswa. Ketika para mahasiswa ingin mengambil kutipan-kutipan dari para orang-orang hebat, dari tokoh-tokoh hebat, kita bisa kita bisa dengan mudah mengakses kutipan tersebut. Iya, Kita bisa betul lewat sekali. Google Scholar, kita bisa lewat dengan internet seperti itu, gitu. Kemudian ketika kita pengen mencari referensi terkait tugas kita, misal untuk bikin PowerPoint, kita bisa dengan mudah mengakses itu dengan contoh aplikasi Canva ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya yang berhubungan dengan pendidikan gitu. Iya, Sehingga iya. internet hari ini atau teknologi hari ini bisa sangat membantu sekali untuk mahasiswa dalam belajarnya ataupun dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Nah, terkait selain keunggulan dari teknologi Kak dalam pembelajaran, tentunya ada kekurangan dan dampak negatif yang Nah, ditimbulkan dari teknologi itu sendiri Kak.
Nah, apa saja sih Kak dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi ini khususnya di bidang pendidikan Kak? Nah, gitu. Untuk, dampak negatifnya saya sudah coba ceritakan ketika saya mendaftar dulu sebagai calon duta baca Kabupaten Pangandaran. Dampak dari negatifnya teknologi hari ini, misal kita dalam belajar ataupun dalam bermain gadget, anak-anak hari ini sudah sangat jarang sekali membaca buku mereka. Mereka lebih asik dengan gadget mereka, Iya tetapi betul. kesalahannya asik dalam gadget itu bukan hal positif. Misal mereka bermain game terlalu lama. Oke, kita bermain game boleh-boleh saja, tetapi kita harus bisa mengatur waktunya gitu. Jangan sampai ketika kita bermain game ini terlalu banyak waktu yang kita sita untuk bermain Iya game, iya sehingga betul. waktu untuk belajar itu sangat sedikit sekali gitu. Ataupun, yang perlu kita waspadai juga ketika hari ini sudah banyak mahasiswa atau pelajar yang terjun kepada dunia judi online, ya, itu sangat bahaya sekali dan juga sangat merugikan bagi diri mereka gitu. Makanya ketika kita mau terjun ke dunia teknologi, ketika kita mau bergabung dengan, digitalisasi ini, kita harus bisa memilih dan juga memilah terkait positif dan juga negatifnya. Jangan sampai kita terlalu asik dalam dampak negatif itu sehingga hal-hal positif itu jarang digali gitu. Kita Iya. maksimalkan dalam hal positif gitu. Ketika untuk hal negatif, ya kita sesuaikan gitu. Seperti tadi ketika kita mau bermain game boleh-boleh saja, tetapi ingat, dalam waktunya, jangan sampai kita lupa untuk belajar Iya terlalu iya. asik bermain game, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menggunakan teknologi ini dengan salah ya Kak, Iya gitu. seperti itu. Dan apa sih Kak tantangan utama integrasi teknologi dalam pendidikan baik itu tantangan bagi pendidik maupun peserta didik Kak? Ya, tantangan hari ini adalah mungkin masih kurang meratanya teknologi di Indonesia ini gitu. Iya. Mungkin teknologi sudah berkembang sangat baik sekali di kota-kota besar di Indonesia, tetapi apakah di daerah-daerah pelosok itu sudah berkembang? Tentu itu masih menjadi poin utama untuk pemerintah gitu dan juga untuk para mahasiswa hari ini gitu. Karena, eee, perkembangan teknologi ini sangat baik sekali dan juga sangat penting sekali. Makanya pemerataan dari teknologi ini harus terus digenjot, harus terus diusahakan agar semua kalangan di Indonesia ini bisa merasakan terkait teknologi ini. Jangan sampai hanya segelintir orang yang bisa merasakan gitu. Makanya tantangannya adalah pemerataan teknologi yang mungkin masih belum bisa merata hari ini. Baik itu teknologi digitalnya ataupun bahkan internetnya yang hari ini masih belum bisa menjangkau daerah-daerah pelosok di Indonesia. Makanya pemerintah, harus bisa meratakan, internet itu, jejaring internet itu, seperti itu. Iya, jadi itulah berupa pemaparan ya dari Kak Misbah Mhm, tentang pentingnya teknologi teknologi, khususnya untuk kita sebagai mahasiswa ya Kak. mhm, Jangan sampai kita terjun memanfaatkan teknologi ke hal yang negatif ya Kak. seperti itu. Contohnya terbawa arus misalkan judi online dan lain Online, sebagainya gitu Kak. Baiklah sahabat-sahabat opini, itulah merupakan pemaparan dari Kak Misbah mengenai karya tulisnya tentang teknologi. Manfaatkan teknologi dengan baik. Jangan sampai teman-teman, sahabat-sahabat semuanya salah dalam menggunakan teknologi ke hal-hal yang negatif. Betul kan Kak Misbah? betul sekali. Terima kasih Kak Misbah sudah menyempatkan waktunya mengisi podcast pada kali ini. Semoga Siap, ilmunya bermanfaat untuk kita semua amin dan ya untuk rabbal alamin. sahabat-sahabat opini yang sedang menonton. Baiklah sahabat-sahabat opini, nantikan episode selanjutnya dari podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube Stitnu Al-Farabi Rabi Pangandaran. Pangandaran. Pamit undur diri dan narasumber kita Kamisbah. Siap. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.